ketika azan Isya jam 8 bulan Ramadan, malam Sabtu yang lalu, saya bersilaturahmi ke seorang dokter untuk pengobatan. Makanya agak sulit berbicara hari ini sebab tumbuh sariawan. Sariawan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kayap. Di ujung lidah, di pertengahan lidah dan di bawah lidah. Di jamak takdim, tiga leher je. Saya tanya ke beliau, Pak, ni kenapa sariawan? Kata beliau, kurang vitamin C, Ustaz. Bukan vitamin C habis lenjep itu. Oh, kalau begitu kemungkinannya yang kedua. Apa? Letat pegah gegap. Kalau itu saya akui, Pak. Diskusilah dengan beliau karena sedang sepi pasien. Saya tanya ke beliau, Pak, di klinik Anda ini, tempat Anda praktek, kira-kira bulan Ramadan buka enggak? Oh, buka, Pak Ustaz. Kita buka dari habis sholat asar sampai menjelang berbuka. Kemudian tutup. Saya tanya, kenapa tutup? Karena kami perlu sholat tarawih. Maka terjadilah diskusi dengan beliau. Saya sampaikan, Dok, sehebat apapun sholat tarawih, itu ibadah sunat. Tapi seburuk apapun profesi Anda sebagai dokter untuk mengobati pasien, itu adalah ibadah wajib. Beliau katakan, tapi kan kami sudah buka praktek dari habis asar sampai maghrib. Orang sakit tidak menanti jadwal praktek Anda. Kita nggak bisa berkonsultasi dengan penyakit karena ini sedang bulan Ramadan, tolong jangan sakit setelah maghrib. Hanya dah berakhir. Tetap dia akan muncul pada waktunya. Biasanya malam-malam yang lain tenang saja, begitu sakit datang ke dokter, antri mungkin sampai jam-jam 9 malam. Berhubung bulan Ramadan, antrian dibatasi hanya sampai menjelang maghrib. Orang yang sakit tidak sanggup tertahankan, wajib pulang. Kalaupun bertahan di tempat tersebut, tidak ada pelayanan. Kenapa? Karena dokternya akan sholat tarawih. Dan tidak mungkin 1-2 orang dokter melanggar ketentuan ini. Dianggap dokter yang trip-han-trip, bukan mitapeng. Padahal beliau tidak berfikir tentang mitapeng. Dokter itu rata-rata sudah lapang rezekinya. Gaji profesionalnya saja sudah di atas puluhan juta rupiah. Mereka sedang berfikir untuk ibadah. Tapi karena mengingat ada masyarakat yang perlu layanan, mereka buka praktek. Lalu muncullah tuduhan-tuduhan yang mudah itu, hangkai kaya li, hantip-tip li gitu. Padahal sedang melakukan ibadah wajib. Lalu pertanyaannya, kenapa klinik ini tutup di malam hari bulan Ramadan? Karena kebijakan azan Isya jam 8. Andai kata azan Isya jam 9, dokter bisa buka puasa di tempat praktek dan beliau lanjutkan untuk melayani pasien sampai setelah sholat maghrib, sampai jam 8, sampai jam setengah 9. Tapi tidak ada kebijakan dari para pemimpin. Pertanyaannya, apakah para pemimpin ini nggak pernah sakit? Gubernur pernah sakit, bupati, wali kota pernah ngop-ngop cemekam 3 kali maghrib belum puasa. Ada, tetapi mereka punya layanan pribadi, ada dokter pribadi. Masyarakat tidak punya dokter pribadi. Maka harus kita sarankan agar di bulan Ramadan dokter pribadi para gubernur, bupati dan wali kota tersebut jangan lagi terikat dengan jabatannya. Bah sakit ngop-ngop cemekam bah hinang kedawa. Supaya paham, demikianlah penderitaan masyarakat di bulan Ramadan. Maka na'udzubillah, ini himbauan yang anfaedah.